dipersembahkan oleh Pemirsa, proses revitalisasi jembatan Jeruk P di Kota Surakarta sudah dimulai pada tanggal 18 September lalu. Sejumlah rekayasa lalu lintas untuk setahun ke depan juga sudah dipersiapkan semua pihak, termasuk sosialisasi bagi pengendara dan juga masyarakat sekitar. Nantinya jembatan Jeruk B akan ditutup total hingga Agustus 2023. Sementara jembatan Mojo akan ditutup selama pengerjaan. Kemudian jembatan Jeruk C akan digunakan dua arah. Lalu bagaimana pengalihan arus lalu lintas selama setahun ke depan? Dan bagaimana persiapan pemerintah Kota Surakarta agar proyek revitalisasi ini tak membuat Kota Surakarta makin padat dan macet? Saya, Reida Pulpi, akan mengajak Anda berbincang dalam Metro News Dialog bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Bapak Sukasno, mengenai rekayasa lalu lintas saat penutupan jembatan Jeruk P dan penutupan jembatan Mojo. Serta kami juga akan mengajak Anda berbincang bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Ekya Hanato mengenai proses pembuatan rancangan peraturan daerah. Selamat siang, Bapak-bapak, apa kabar? Selamat siang, Mbak Bulbi. Iya, saya ke Pak Sukasno terlebih dahulu, nanti di segmen berikutnya kami akan berbincang dengan Pak Ekya. Siap. Pak, dari sekian banyak rekayasa yang sudah dilakukan, kemudian persiapan dan juga skenario, namun 1 tahun pasti bukan waktu yang sebentar untuk revitalisasi jembatan Jeruk P. Pasti akan ada banyak aktivitas warga yang juga terganggu. Lalu apa solusi ketika 2 jembatan ini ditutup? Ya, jadi sebelum menjawab, saya uraikan bahwa di lajur jembatan Juruk itu ada 3, jadi ada jembatan Juruk A, ada B, dan ada C. Yang dibongkar dibangun yang B, yang A ditutup karena supaya tidak dipakai lewat karena itu jembatan cagar budaya zaman Belanda. Terus yang Juruk C nanti dipakai 2 arah, yang semula hanya 1 arah masuk dari luar kota Solo. Rekayasa lalu lintas sudah dibuat sedemikian rupa oleh Disub Kota Solo dan harapannya masyarakat memahami, artinya bisa mengambil waktu yang tepat supaya mengeliminir kemacetan. Dan ini sudah disosialisasikan lewat media, leaflet dan sebagainya, Mbak. Saat Car Free Day disosialisasikan. Dengan begitu kami yakin masyarakat akan bisa menentukan waktu yang tepat pada saat mau ngantar anak sekolah, mau menjemput maupun pulang kerja. Jadi pukul berapa Pak? Mungkin boleh jelaskan jam-jam krusial ketika melewati daerah sana. Kalau yang anak sekolah itu karena sekarang adalah sistem zonasi, Mbak, saya yakin nggak begitu berdampak karena pastinya yang anak SD SMP itu akan ngumpul di wilayah masing-masing, ya, di lokasi masing-masing. Hanya yang di swasta memang masih ada, ya, sehingga itu yang diharapkan bisa ngambil, ya nggak terlalu bisa berangkat mulai jam 6 dan sebagainya. Jangan sampai jam 7 kurang, tapi bisa jam 6 sehingga anak-anak itu bisa sampai tepat waktu dan orang tua kembali pun belum macet. Saya yakin tidak ada kemacetan, hanya memang lambat, iya. Artinya pergerakan lalu lintas akan menjadi agak lambat, tapi tidak macet, Mbak. Lambat dan macet 2 hal yang berbeda ya Pak ya? 2 hal yang berbeda. Ya. Tadi hal yang menarik bahwa memang untuk jam-jam krusial ini pasti di saat anak sekolah berangkat dan juga pulang begitu, Pak. Kemudian bagaimana situasi siswa didik jika 2 jembatan ini ditutup? Ya, sekarang di Kota Solo sudah Disub mensosialisasikan sebelum ini ditutup, ya, terkait dengan transportasi massal, artinya transportasi umum, yaitu kita punya di Solo ada BST, Batik Solo Trans, dan ada yang kecil bisa masuk ke jalan-jalan kecil atau gang kampung itu feeder namanya, yang angkuta biru itu. Semua masih free, tidak bayar, dan yang menggembirakan banyak anak-anak sekolah yang sudah mulai naik bus Batik Solo Trans itu. Nah, ini akan mengurangi kemacetan karena orang tua nggak perlu ngantar, cukup ngantar sampai di halte-halte, terus mereka naik dan dijamin aman. Aman dan bis itu nyaman karena AC, tempat duduk pasti terjamin. Dan kecepatannya juga sudah diatur sedemikian rupa, setiap 300 meter ada tempat pemberhentian,
ada atau tidak penumpang pasti berhenti. Jadi nggak ada lagi yang namanya pengemudi yang ugal-ugalan, tidak ada. Berarti tingkat penumpang BST ini sudah Naik, meningkat Mbak. ya Pak? Ya, naik Mbak. Ya. Oke, berarti ini menunjukkan adanya hal yang positif begitu. Betul, Kemudian selain kedua jembatan yang ditutup, apakah ada pembangunan lain di Oh Surakarta? iya, memang tidak hanya di Solo, ada banyak Mbak. Palang Joglo ya kan, proyek nasional, lalu di belakang kampus UNS, di STP ada pembangunan kerjasama dengan dengan yang disampaikan Mas Wali untuk UMKM dan sebagainya. Lalu drainase di beberapa tempat, ada di Jalan Juanda atau lebih terkenalnya dengan pembangunan koridor Juanda, ada juga di Kiai Mojo atau Kelurahan Semanggi. Terus di tengah kota ada di Manan, terus ada di Jalan Proda, samping Bendung Karet Tirtonadi. Banyak Mbak, kalau pembangunan di kota banyak dan saat ini giat-giatnya. Karena ini sudah September, Oktober dan sebentar lagi selesai akhir tahun, pasti semua dikerjakan secara maksimal. Dikejar hingga akhir tahun, begitu ya Pak ya. Oke baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Metro News Dialog.